long as he with me, that's what it's gonna be. For a reason now, reason now. Shining, just fast, guaranteed to beat your ass. For a reason now, reason now. Shining, just fast, guaranteed to beat your ass. Ketika dunia modern sibuk mencari sistem ekonomi yang pas dan relevan di dunia ini, Islam lebih dulu menegaskan ataupun menerapkan 4 sistem ekonomi yang relevan dan mempunyai jangka lebih panjang untuk relevansi di dunia ini. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijma', dan yang keempat ada qiyas. Dalam video kali ini, kelompok kita akan menjelaskan mengenai 4 pilar pokok dalam ekonomi sistem Islam. Di era modern saat ini, dunia terus mengalami perubahan yang signifikan. Mulai dari kemajuan teknologi, perubahan iklim, hingga persaingan ekonomi yang sangat cepat. Setiap negara berlomba-lomba untuk menumbuhkan perekonomian mereka. Namun, di tengah kemajuan itu, masih banyak tantangan seperti kemiskinan serta ketimpangan sosial. Dalam hal ini, Islam hadir dengan 4 pilar kokoh, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Tujuannya agar kita dapat membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan memakmurkan seluruh lapisan masyarakat. Apakah kita pernah berpikir bagaimana Islam bisa mengatur suatu perekonomian yang adil dan sejahtera? Bahwasanya pada ratusan tahun terdahulu, Islam telah memberikan firman-Nya dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7 yang memberi petunjuk bahwasanya apa? Bahwasanya bagaimana suatu kekayaan tidak hanya terfokus kepada satu golongan saja, tetapi bisa merata kepada seluruh rakyatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Dalam ayat ini menjelaskan terkait bagaimana prinsip dasar daripada distribusi perekonomian dalam Islam. Allah sangat menindak tegas terkait kekayaan yang menumpuk dalam segelintiran orang saja. Dan bagaimana suatu perekonomian tersebut bisa berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, Islam menggunakan tools dalam pemerataan ekonomi, diantaranya sedekah, infak, wakaf, dan zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang nabi, tapi dia juga adalah seorang pedagang muslim yang hebat dan berintegritas. Melalui sunnah Islam, Islam menegakkan bahwa ekonomi bukan hanya soal hitung-hitungan saja tentang untung dan rugi, tetapi juga jalan ibadah untuk menebar manfaat dan keadilan. Kemudian, salah satu prinsip ekonomi Islam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diantaranya adalah hadis tentang riba yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, memberi riba, membayar riba, serta juru tulis dan saksi-saksinya. Beliau berkata bahwa semuanya itu sama dalam hal dosanya. Kemudian apabila dianalogikan, bayangkan saja ada satu kolam yang apabila seseorang meneteskan racun ke dalamnya, maka racun itu akan menyebar walaupun setetes. Nah, begitu juga dengan riba, apabila seseorang melakukan riba, maka semua orang yang ada di sekitarnya akan ikut masuk ke dalam dosa ribanya. Bagaimana Islam menetapkan hukum ekonomi untuk masalah-masalah baru yang belum ada di zaman Rasulullah? Jawabannya adalah melalui qiyas.
metode penalaran yang membandingkan kasus baru dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, agar keputusan tetap sesuai dengan syariat. Qiyas diartikan sebagai upaya dalam menganalisis dan menetapkan suatu hukum dengan menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas Al-Quran dan hadis, karena adanya persamaan motif hukumnya. Salah satu penerapan hukum qiyas ada pada mengkiaskan sewa menyewa dengan jual beli. Menurut Sahroni, para ulama menyamakan antara sewa menyewa atau ijarah dengan jual beli. Kesamaan antara keduanya adalah sama-sama jual. Yang berbeda adalah objeknya, tetapi dari sisi akal adalah sama. Jual beli terletak pada objeknya adalah barang, sedangkan sewa menyewa objeknya adalah jasa atau manfaat. Dengan demikian, ketentuan yang mengatur jual beli juga berlaku pada sewa menyewa. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam banyak mendapatkan persoalan baru. Zaman mulai berkembang, peradaban mulai berkembang, dan muncul berbagai hal persoalan-persoalan yang sebelumnya belum pernah muncul pada masa kenabian. Nah, lalu siapa yang menentukan hukum ketika wahyu sudah tidak lagi turun? Nah, hal ini jawabannya ada pada suatu konsep yang istimewa, yaitu ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam menjaga kemurnian dan keberlangsungan hukum Islam yang sebelumnya tidak sempat dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Nah, contohnya, ulama merupakan suatu dasar pentingnya dalam menentukan hukum-hukum muamalah modern. Nah, salah satu hasil dari ijma' yaitu yang paling disepakati yaitu riba, yang merupakan suatu keharaman dalam umat Islam dalam hal apapun, baik secara tradisional, modern, seperti bunga bank. Ulama menjadi suatu dasar yang sangat penting dalam menentukan muamalah modern. Salah satu hasil dari ijma' yang paling disepakati adalah riba dalam bentuk apapun, baik secara tradisional maupun modern seperti bunga bank. Para ulama bersepakat bahwa bunga bank ini memiliki sifat dan hakikat yang sama dengan riba, karena keduanya sama-sama memberikan tambahan keuntungan tanpa adanya risiko usaha. Nah, tambahan tersebut ini berasal dari pinjaman uang dan bukan berasal dari suatu kegiatan yang positif atau halal. Maka dari itu, hal ini termasuk ke dalam kategori eksploitasi ekonomi yang dilarang oleh Islam. Dari video kelompok yang sudah kita bahas melalui 4 landasan ekonomi Islam ini, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam menawarkan solusi yang menyeluruh bagi tujuan ekonomi modern melalui 4 pilar kokohnya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Islam menuntun umatnya untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, stabil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur memperoleh dan mengelola harta, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan spiritual. Dengan menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam, diharapkannya tercipta keseimbangan antara kemajuan materi dan keberkahan hidup, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.